Presiden kelima Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri bertemu Paus Fransiskus dalam lawatannya ke Vatikan dan menyerahkan sebuah lukisan Bunda Maria dalam pertemuan hangat yang berlangsung di kediaman Paus Fransiskus di Domus Santa Martae atau Residen Santa Marta Vatikan pada Jumat 7 Februari 2025 pukul 15.00 waktu setempat. Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu menyampaikan salam dari bangsa Indonesia dan kembali mengenalkan Pancasila agar bisa diterima sebagai pedoman hidup seluruh umat manusia di dunia. Megawati datang bersama putranya Muhammad Rizky Pratama dan putrinya Puan Maharani, serta Ketua DPP PDIP Bidang Luar Negeri Ahmad Basarah dan Bendahara Umum PDIP Oli Dondokambe. Selama 15 menit, Megawati bertemu secara tertutup dengan Paus Fransiskus, di mana hal itu merupakan pertemuan kedua Megawati dengan Paus Fransiskus dalam satu pekan terakhir. Sebelumnya, keduanya bertemu saat sama-sama menghadiri pertemuan para pimpinan tokoh dunia tentang hak anak atau World Leader Summit on Children's Rights pada Senin 3 Februari 2025. Setelah pertemuan, Megawati menyampaikan masalah kebangsaan dan Pancasila menjadi pokok bahasan dalam dua kesempatan bertemu dengan Paus Fransiskus. Megawati menilai Paus Fransiskus sangat tertarik dengan Pancasila dan gotong royong. Lukisan berukuran besar dengan tinggi 176 cm dan lebar 120 cm ini menggambarkan Bunda Maria mengenakan kerudung mantila putih dan kebaya merah. Lukisan ini juga menjadi simbol yang menggabungkan nilai spiritual dan budaya Indonesia. Usai Megawati dan rombongan bertemu dengan pimpinan umat Katolik dunia, Paus Fransiskus di kediaman Casa Santa Marta Vatikan tersebut, rombongan juga bertemu dengan sutradara Ezequiel Del Corral yang sedang menggarap film dokumenter berjudul Aldeas, A New Story. Megawati mendukung film yang melibatkan Paus Fransiskus itu. Ezequiel memperkenalkan dirinya kepada Megawati dan menunjukkan kertas berwarna bertuliskan judul film Aldeas, A New Story. Dia menjelaskan film tersebut mengambil lokasi syuting di sebuah desa di Lombok, Nusa Tenggara Barat untuk penggarapan wilayah Indonesia. Paus Fransiskus dan Martin Scorsese akan ikut tampil. Ezequiel juga menunjukkan foto saat Paus berkunjung ke Jakarta tahun lalu dan bertemu warga Lombok yang tinggal di pedesaan. Selanjutnya, ia menyebut bahwa dirinya dan kru akan datang ke Indonesia bulan depan. Megawati langsung merespon bahwa ia mendukung produksi film tersebut, termasuk untuk kelanjutan dan kelancaran pengambilan gambar di Indonesia. Ia meminta agar Ezequiel berkoordinasi dengan Ketua DPP PDIP Bidang Luar Negeri Ahmad Basarah. Seperti yang sudah diketahui publik, nama Megawati Soekarno Putri dikenal meluas karena kiprahnya di dunia politik, di mana ia merupakan anak kedua dari tokoh berjasa Indonesia dan menjadi presiden pertama Indonesia yaitu Soekarno, dan ibunya adalah Fatmawati. Wanita yang memiliki nama lengkap Diah Permata Megawati Setiawati Soekarno Putri ini lahir pada 23 Januari 1947 di Yogyakarta. Megawati dibesarkan di lingkungan istana dan sering diajak oleh sang ayah untuk menyambut tamu-tamu negara. Adapun mengikuti jejak dari ayahnya tersebut, Megawati juga turut berpartisipasi dalam politik. Pada umur 7 tahun, seperti anak-anak lain, Megawati masuk sekolah dasar, yaitu sekolah dasar hingga SMA diselesaikan di Perguruan Cikini, Jakarta. Pada usia 18 tahun, dia lulus SMA. Usai lulus SMA, Mega kuliah di Fakultas Pertanian Unpad Bandung, namun tidak bertahan lama, hanya sekitar setahun antara tahun 1965 sampai 1967. Hal itu disebabkan karena situasi politik nasional saat itu sedang memanas. Pada tahun 1967 itu adalah masa terakhir kepresidenan bapaknya. 3 tahun tidak aktif kuliah bukan berarti dia berdiam diri. Megawati tetap aktif di Organisasi Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia atau GMNI. Setelah kondisi politik mulai mereda, Megawati kembali masuk kuliah di Fakultas Psikologi UI, tapi tidak sampai tuntas. Pada tahun-tahun ini adalah tahun duka keluarga besar Soekarno.
karena pada tahun 1970 bapaknya meninggal dunia saat Mega berusia 23 tahun. Megawati sendiri berkarir dalam dunia politik sudah sejak 1986 dan saat itu dia menjadi anggota DPR. Meskipun merupakan anak dari tokoh penting di Indonesia, Megawati juga mempunyai banyak sekali perjuangan ketika berkarir dalam dunia politiknya. Dan ia membuat Partai Demokrasi Indonesia atau PDI, dan di tahun 1999 mengubah namanya menjadi PDI Perjuangan sampai saat ini. Dalam kehidupan pribadinya, Megawati menikah 3 kali pada usia terbilang muda. Pernikahan pertama yakni di tahun 1968 saat ia berusia 21 tahun dengan seorang pilot, Letnan 1 atau penerbang Surindo Subcarso. Dari pernikahannya itu dikaruniai 2 anak laki-laki. Namun suaminya gugur saat menjalankan tugas. Mega kembali menikah dengan seorang diplomat asal Mesir bernama Hasan Gamal Ahmad Hasan, yakni di tahun 1972, tepatnya di usia 25 tahun. Pernikahan ini tidak bertahan lama dan tidak memiliki anak. Pada tahun 1973, yakni di usia 26 tahun, Megawati kembali menikah dengan Taufik Kimas, dan dari pernikahannya ini dikaruniai 1 anak perempuan, Puan Maharani. Mega bisa dibilang sebagai titisan bapaknya. Pada usia 39 tahun, ia menjadi pengurus PDI Jakarta Pusat pada tahun 1986. Setahun kemudian, dia menjadi anggota DPR RI selama beberapa periode, yakni tahun 1987 sampai 1992, 1992 sampai 1997. Lanjut di periode 1999. Lantas ia menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia pada 20 Oktober 1999 sampai 23 Juli 2021. Setahun kemudian, Megawati menjadi Presiden Republik Indonesia kelima, periode 23 Juli 2001 sampai 20 Oktober 2004. Saat ini, Megawati masih menjadi Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP. Sejak memisahkan diri dari Partai Demokrasi Indonesia pada tahun 1999. Dari kepemimpinannya ini, Megawati dikenal aktif dalam menyoroti banyak hal. Bahkan di usia yang sudah tidak muda lagi sekarang, Megawati masih mengikuti banyak kegiatan, seperti pertemuan dengan Paus Fransiskus yang ternyata menjadi pertemuan kedua setelah sebelumnya Megawati bertemu Paus Fransiskus saat membuka KTT Hak Anak yang diikuti sejumlah tokoh dan pimpinan dunia di Vatikan. Di mana dalam forum tersebut Paus Fransiskus menyoroti berbagai krisis yang mengancam anak-anak di seluruh dunia, mulai dari perang kemiskinan hingga eksploitasi terhadap anak.